Shalom Bapak-Bapak dan para kaum Adam yang ada di Metodis Indonesia, khususnya di Distrik 2. Selamat datang dan selamat bergabung di acara perdana sejak kepemimpinan DS baru kita, yaitu Bob Suryu Fendi, yang memberi ide akan program B2MI sedistrik. Dan pada malam hari ini, saya diberi kesempatan untuk memimpin acara pada malam hari ini. Baik, Bapak-Bapak sekalian, mari kita terlebih dahulu mengambil waktu untuk saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, khususnya kaum Adam, Bapak-Bapak yang ada di Metodis, khususnya di Distrik 2 ini. Bapa, kami akan mulai acara kami pada malam hari ini. Biar Engkau yang menyertai dari awal hingga pada akhirnya, sehingga melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan, kami diberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan ucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji syukur pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, walaupun dalam kondisi di mana kita harus tetap berada di rumah kita masing-masing. Tapi kita bersyukur kita bisa berjumpa bersama dalam virtual, muji Tuhan bersama dan untuk belajar firman Tuhan bersama. Baik Bapak-Bapak sekalian, kita akan terlebih dahulu memuji Tuhan dengan satu pujian dengan judul Pujian dari Sorga. Mari kita menyanyikannya bersama-sama.进我的心窝，生命的河，喜乐的河，缓缓流进我的心窝。生命的河，喜乐的河，缓缓流进我的心窝。生命的河，喜乐的河，缓缓流进我的心窝。我要唱那一首歌，唱一首天上的歌，头上的乌云，心里的忧伤，全都洒落。生命的河，喜乐的河，缓缓流进我的心窝。生命的河，喜乐的河，缓缓流进我的心窝。我要唱那一首歌，唱一首天上的歌，头上的乌云，心里的忧伤，全都洒落。
上的歌，头上的乌云，心里的忧伤，全都洒落。头上的乌云，心里的忧伤，全都洒落。Baik Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita sekali lagi bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terpujilah nama-Mu. Pada saat ini Bapa, kami akan masuk di dalam firman Tuhan. Dan bila firman-Mu sendiri yang berbicara kepada kami, yang mengajar kami, yang menegur kami, mengingatkan kami akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam pimpinan-Mu. Biarlah kami kaum Adam, Bapak-bapak yang ada di Metodis, khususnya di distrik 2, lebih mengenal Tuhan, lebih mengerti kehendak Tuhan, sehingga kami tahu bagaimana harus menjadi kepala rumah tangga, tahu harus bagaimana kami sebagai kaum Adam di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam pimpinan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini tema kita saya ambil dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 14 dengan satu tema Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan, yang artinya bahwa di dalam hidup kita segala yang kita butuhkan Tuhan sudah sediakan. Hanya seringkali kita lupa, seringkali bahkan kita lebih mengandalkan diri kita sendiri. Atau seringkali kita merasakan gak berdaya, lalu putus asa dan menyerah. Padahal Allah Bapa kita adalah Allah dari sumber segala sesuatu. Jadi kiranya melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita diingatkan kembali. Baik Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, terlebih dahulu marilah kita baca bersama, ikuti kisah di mana pada saat Tuhan memanggil Abraham untuk mempersembahkan, untuk mengorbankan anak kesayangannya Ishak. Setelah semuanya itu Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini, dan dengan keledai ini aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya.
Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham!" Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh orang itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya kita semua sudah sering mendengar akan kisah di mana Allah memanggil Abraham untuk mengorbankan Ishak. Bapak-bapak yang dikasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini melalui kisah ini Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa apa yang kita butuhkan itu sudah Tuhan persiapkan. Kalau kita membayangkan kisah yang dihadapi oleh Abraham ini sebenarnya suatu kisah juga yang sedang kita hadapi. Apa yang terjadi dengan kita pada zaman sekarang ini? Kita juga tidak terlepas dari berbagai cobaan, berbagai ujian dari Allah, dan berbagai masalah timbul di dalam kehidupan kita. Manusia selalu menghadapi masa sulitnya, bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan. Masalah-masalah kita umumnya yaitu sakit penyakit. Kita manusia tidak terlepas dari sakit penyakit. Demam lah, ya bermacam-macam penyakit lah. Kanker lah, bukan kantong kering ya. Kanker yang menggerogoti seluruh tubuh kita. Ada belakangan ini yang sering terjadi adalah autoimun lah, dan lain sebagainya. Banyak jenis-jenis penyakit yang dialami oleh setiap manusia. Dan sudah pasti di saat ini yang kita khawatirkan yaitu virus corona. Walaupun kita nggak merasakannya, tetapi dikatakan ada yang disebut golongan OTG, orang tanpa gejala. Jadi kita harus tetap hati-hati. Walaupun demikian, dalam kondisi seperti ini, kita tidak terlepas dari rasa yang sangat meresahkan. Karena sepertinya kita terus dihantui oleh penyakit-penyakit ini. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah ekonomi. Kita manusia juga tidak terlepas dari masalah ekonomi. Mengenai pekerjaan, mengenai keuangan kita, income kita, bagaimana membiayai kehidupan sebuah keluarga, kita juga menghadapinya. Apalagi di suasana saat ini terjadi begitu banyak PHK. Banyak orang-orang yang dirumahkan. Jadi mereka pun serba salah, harus bagaimana mereka pun tidak tahu. Jadi mereka pusing akan menghadapi masalah ekonomi. Yang ketiga adalah masalah hubungan sesama. Ya, namanya pun kita di tengah-tengah masyarakat. Kita hidup di dalam masyarakat. Otomatis kita tidak terlepas dari masalah yang timbul antara sesama. Ini juga kadang-kadang membuat kita sakit kepala. Seringkali kita merasakan bahwa kita tidak bisa cocok untuk kerjasama dengan seseorang. Timbul masalah, cekcok, dan lain sebagainya. Ini semua karena kita manusia beda pikiran antara satu dengan yang lain. Kalau kita tidak jaga, kita tidak hati-hati, ya masalah pasti timbul. Nah, Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, akhirnya maka manusia hidup di dalam yang namanya stres. Stres itu adalah suatu penyakit yang juga sangat mengerikan. Kalau kita tidak bisa menguasainya, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri dan membiarkan stres tersebut menggerogoti kehidupan kita, khususnya menggerogoti pikiran kita, maka habislah kita. Ujung-ujungnya kebanyakan orang yang stres adalah mengambil jalan pintas, bunuh diri lah, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya pada saat membaca perikop ini, saya coba menempatkan diri di posisi Abraham. Saya mencoba saat mengambil satu gambaran, mengimajinasi suasana Abraham pada saat itu. Mungkin saja Abraham terkejut, shock,
pada saat dia mendengarkan perintah dari Allah sendiri untuk mengorbankan anaknya Ishak. Ya, selain shock, bingung. Kok bisa demikian? Allah kita kok malah menyuruh mengorbankan anak yang sebenarnya juga daripada dia. Bahkan ini dia tahu anakku satu-satunya dari Sarah. Bingung, apa yang terjadi? Aneh dengan kondisi pada saat itu. Aneh dengan suatu perintah yang dari Allah kepada dia. Hatinya pasti terpukul. Anak satu-satunya Ishak pasti sakit hati. Dan dia harus mengorbankan anaknya. Dia harus kehilangan anaknya yang barusan didapat beberapa tahun yang lalu. Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan, kemudian apa lagi? Gelisah. Kenapa bisa demikian? Allah memberikan Ishak kepada dia. Allah yang begitu mengasihi keluarganya yang dia tahu. Tapi pada saat itu Allah memerintah untuk mengorbankan Ishak. Betapa gelisahnya Abraham pada saat. Lalu tentu saya percaya Abraham pasti marah di dalam hati kecilnya. Walaupun dia gak berani marah di hadapan Tuhan. Dia pasti marah. Tuhan kenapa? Kenapa engkau ingin mengorbankan, menyuruh saya membunuh anakku sendiri? Tuhan, engkau Tuhan yang bagaimana? Ya, mungkin dengan kekecewaan yang dia alami sendiri. Abraham marah. Kecewa atas perintah daripada Allah sendiri. Kecewa kenapa Allah memperlakukan keluarganya seperti itu. Nah, dari sisi Allah, ya, itu yang mungkin dia rasakan. Belum lagi mungkin dia rasakan dari sisi istrinya Sarah. Saya tidak bisa membayangkan pada saat Allah berfirman kepada dia untuk mengorbankan anaknya Ishak. Lalu bagaimana dia menyampaikan kepada istrinya Sarah? Berbohongkah? Atau dia belak-belakan? Terus terang mengatakan kepada istrinya, istriku sayang, Allah menyuruh kita untuk mengorbankan anak kita. Seandainya itu dilakukan Abraham, istrinya bagaimana? Pasti marah, pasti bahkan membenci kita dan melarang, mencegah akan apa yang kita akan lakukan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Abraham pasti stres dalam menghadapi situasi dan kondisi. Stres, buntu, dan tidak tahu harus bagaimana. Di dalam kondisi seperti ini, di dalam suasana yang dialami oleh Abraham pada saat itu, satu hal yang Abraham miliki. Dan ini yang harus kita ingat dan kita pelajari. Di mana Abraham percaya. Abraham percaya kepada Allah pencipta alam semesta. Kepada Allah yang sudah menyertai dia. Kepada Allah yang sudah memberikan dia seorang anak di masa tuanya. Walaupun kemungkinan dari kondisi hatinya, kondisi dirinya, gejolak, bingung, hatinya terpukul, sedih, gelisah, marah, kecewa, stres. Tapi satu hal, Abraham percaya kepada Allah. Percaya akan apa yang Allah akan lakukan. Oleh sebab itu, Abraham taat pada kehendak Allah. Abraham melaksanakan apa yang Allah ingin. Dalam hal ini, kepercayaan Abraham dilandasi dengan pengenalan Abraham terhadap Allah. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Abraham mengenal Allah adalah Allah yang maha kuasa. Abraham mengenal Allah adalah Allah yang maha kasih. Walaupun pada saat itu dia merasakan Allah kejam. Allah menyuruh dia membunuh anaknya, mengorbankan anaknya. Tapi di balik itu saya percaya Abraham mengenal Allah adalah Allah yang maha kasih. Dan saya percaya di masa-masa hidupnya dengan kasih yang daripada Allah, Allah menyertai, Allah mencukupkan segala kebutuhannya. Dan Abraham mengenal Allah adalah Allah yang empunya. Artinya segala sesuatu yang dia miliki adalah berasal dari Allah. Apa yang dia butuhkan juga sudah ada pada Allah. Jadi dia mengenal Allah adalah Allah yang mempunyai, yang memiliki segala sesuatu, yang adalah sumber segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita tidak terlepas dari setiap penderitaan, beban hidup yang mungkin semakin lama semakin berat. Sampai mungkin kita buntu, kita tidak tahan untuk memikulnya. Terlebih di masa pandemik COVID-19 ini. Semakin berat saja kehidupan kita. Kita tidak bebas, kita terkungkung. Bahkan ada orang yang mengatakan dalam 3 bulan, 4 bulan terakhir ini saya seperti di dalam penjara. Gak bebas, gak bisa kemana-mana.
seperti hal yang bisa dia lakukan sebelumnya. Semakin berat, ekonomi juga semakin berat untuknya. Menjalani kehidupan juga berat, relasi dengan sesama semakin jarang karena tidak bisa langsung bertatap muka. Jadi bisa kita bayangkan dalam kondisi seperti ini, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak mengenal Allah kita sungguh-sungguh, maka kita akan hidup di dalam kesetresan. Sudah pasti hidup yang stres adalah hidup yang sangat-sangat menderita sekali. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini, biar melalui kisah ini, kisah Abraham membawa anaknya ke atas gunung untuk dikorbankan, kita melihat Allah memegang kendali. Allah lah yang menyediakan anak domba tersebut sebagai pengganti Ishak. Dalam kisah ini, seluruh proses yang ada, kita melihat Allah sebenarnya ingin menguji kita manusia. Apakah kita di dalam kondisi yang sungguh berat ini, beban yang begitu berat ini, apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, ada satu kesaksian yang ingin saya sharingkan pada malam hari ini, di mana suatu kali waktu saya pelayanan di Rantau Prapat, ada satu kesempatan saya membawa keluarga saya, istri dan kedua anak saya pada saat itu masih kecil, dan juga mertua dari Rantau Prapat, saya mengendarai L300 ke Pematang Siantar, jalan-jalan refreshing. Nah, waktu perjalanan dari Rantau ke Pematang Siantar, saya umumnya lebih suka berangkat pagi-pagi supaya jika di tengah jalan terjadi sesuatu masih bisa diatasi. Setelah melewati kota Aikanopat, tiba-tiba ban belakang sebelah kanan pecah. Akhirnya saya berhenti dan di sekitar situ ada orang yang bisa saya minta tolong untuk mengganti ban. Setelah ban serep diganti, lalu kami pun melanjuti perjalanan. Setelah melewati kisaran hampir mendekati kota 50, ban belakang sebelah kanan kembali pecah. Saya memikirkan mobil karena sudah tidak bisa jalan lagi dan ban serep juga tidak ada lagi. Pas di situ di tengah jalan, kanan kiri pohon sawit. Kami hanya bisa berdoa. Cuaca panas, pada saat itu pun sudah menunjukkan jam 11. Di sekitar itu tidak ada warung yang bisa menyediakan makan siang kami. Dan kebetulan kami nggak bawa makan siang, nggak bawa bontot. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengirimkan penjual jagung. Memang jam siang, sudah jam 12. Kami membeli jagung, menjadikan makan siang kami sambil menunggu berbuka. Singkat cerita, saya teringat dan saya kenal seorang majelis di kota perdagangan karena di situ memang sudah dekat dengan kota perdagangan. Saya telepon, yaitu Bu Daniel, ya, majelis di GMI Perdagangan. Telepon dia, saya katakan kondisi saya, kemudian akhirnya dia bersama seorang contau dan membeli satu ban lengkap dengan pelaknya. Dan kami tunggu lebih kurang 1 jam di situ, dan akhirnya beliau datang dan menolong kami untuk mengganti ban tersebut. Setelah selesai, kami pun bisa melanjuti perjalanan kami. Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus percaya Allah yang mengasihi kita, Allah yang tidak pernah membiarkan kita terus di dalam penderitaan. Allah yang adalah sumber segala sesuatu, Allah yang mencukupkan apa yang kita butuhkan. Asalkan kita taat akan perintahnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini buka hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh percaya bahwa tiada yang mustahil. Apapun yang kita alami, dan Tuhan lebih mengerti beban kehidupan kita daripada kita sendiri. Jadi kita sebagai bapak-bapak, terlebih kita sebagai kepala rumah tangga, memang beban kita berat. Bagaimana kita mengayomi keluarga kita. Tapi percayalah, Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan perdengarkan kepada kami, secara khusus di dalam acara P2MI pada malam hari ini. Kami bersyukur Engkau sudah memilih kami sebagai bapak-bapak, sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang pria yang tentunya Tuhan memberikan keistimewaan khusus di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan terus mengajar kami melalui firman Tuhan, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan, kami tetap berjalan
di jalannya Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan yang peduli dan memperhatikan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam pimpinanmu. Terlebih kami juga menyerahkan untuk persekutuan pria Distrik 2 pada saat ini. Biarlah Engkau terus menyertai kami di dalam setiap program kegiatan yang akan kami laksanakan. Kiranya semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik Bapak-Bapak sekalian, sebelum kita mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini, mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Jehovah Jireh. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Yehovah Nisi, panji keselamatan, Yehovah Shalom, sang damai. Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Yehovah Nisi, panji keselamatan, Yehovah Shalom, sang damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Yehovah Nisi, panji keselamatan, Yehovah Shalom, sang damai. Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Yehovah Nisi, panji keselamatan, Yehovah Shalom, sang damai. Yehovah Shalom, sang damai. Yehovah Shalom, sang damai. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama doa-doa yang diajarkan Tuhan kepada kita, doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。Amin. Kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. 当念我们主耶稣基督的恩惠，上帝的慈爱与怜悯，圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Amin. Baik, Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kebersamaannya pada malam hari ini. Dan kiranya Tuhan terus memberkati kita. Selamat malam, sampai jumpa. Tuhan memberkati.